Pemirsa, momen libur panjang Waisak dimanfaatkan warga untuk berlibur ke tempat wisata. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung bersama reporter kami di berbagai titik. Ada Satrio di Simpang Gadok, Bogor, ada Sarah Ruhendi di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, dan Sabda Role di Pantai Indah Bosowa, Makassar. Kita akan ke Satrio terlebih dahulu. Satrio, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Gadok saat ini? Ya, di libur panjang Waisak kali ini, destinasi wisata Puncak masih menjadi favorit warga Jabodetabek untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun dengan kerabat terdekat. Karena memang di kawasan Puncak ini berbagai destinasi wisata tersedia seperti Taman Safari, kemudian Kebun Teh Gunung Mas, dan juga agrowisata Gunung Mas, dan juga berbagai curug dan wisata kuliner lainnya menjadi daya pikat tersendiri bagi warga Jabodetabek yang ingin menghabiskan waktu libur panjang kali ini. Terlebih kawasan Puncak ini jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga ada sekitar 8.000 kendaraan lebih yang telah memasuki kawasan Puncak hingga siang hari ini, sehingga pihak kepolisian melakukan berbagai rekayasa arus lalu lintas, diantaranya adalah sistem ganjil genap yang berlaku pada pukul 6:30 pagi tadi dan selesai pada pukul 9. Kemudian kepolisian juga memberlakukan sistem one way ke arah Puncak atau ke atas pada pukul 10 pagi tadi. Dan saat ini sistem rekayasa arus lalu lintas yang sedang diberlakukan di kawasan Puncak adalah sistem one way ke arah Jakarta atau ke arah sebaliknya. Dan sistem one way ke arah Jakarta ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 2 siang nanti. Namun tentunya pemberlakuan sistem one way maupun sistem ganjil genap ini diterapkan secara situasional dan sangat dinamis, di mana tadinya sistem one way ke arah Puncak atau ke arah atas akan diberlakukan hingga pukul 1 siang nanti. Namun saat ini sudah terhenti dan sudah berganti sistem one way ke arah Jakarta. Selain itu ada sekitar 180 personel gabungan dari kepolisian dan juga Disub yang disebar di berbagai titik di kawasan Puncak untuk mengurai kepadatan di titik-titik wisata. Dan selain menerjunkan 180 personel, petugas kepolisian juga menghimbau kepada para pengunjung, para wisatawan untuk selalu patuh terhadap arahan petugas di lapangan dan selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga menjaga fisik dan juga keluarganya agar selamat sampai tujuan. Itu saudara demikian. Baik, itu kalau dari kawasan wisata di Bogor ya, yang juga memang ramai pengunjung. Sekarang kita akan melihat juga bagaimana di Ragunan, Jakarta. Sarah, bisa diceritakan bagaimana keramaian pengunjung di sana? Iya, benar sekali. Untuk di Taman Marga Satwa Ragunan ini sama juga ramainya. Kalau bisa dilihat memang sedari pagi hingga siang ini memang semakin ramai didatangi oleh para pengunjung dari berbagai kota di sekitaran Jabodetabek. Nah, kalau kita lihat dari datanya sendiri ini memang selama momen libur panjang merayakan Hari Waisak ini ada sekitar peningkatan 50 hingga 60% untuk jumlah pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Sekiranya ada 30.000 lebih pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, kalau saat ini kami melaporkan ini ada di spot favorit dari para pengunjung juga, ini tepatnya di Kandang Pelikan. Memang kalau di Kandang Pelikan ini pemirsa menjadi spot favorit yang dimana bisa melihat dari dekat juga dan cenderung aman. Nah, pemirsa, kita akan coba berbincang, tanya-tanya, ngobrol nih sama salah satu pengunjung yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat siang, Ibu Ade, permisi. Siapa nih, Ibu? Ibu namanya siapa? Ibu Rahma. Ibu Rahma datang sama siapa aja sih? Ini nih ramai banget nih kalau dilihat nih. Sekolah, ibu-ibu sekolah. Oh, ibu-ibu sekolah. Oke, dari mana ini, Ibu? Dari Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk. Kenapa milihnya ke Ragunan sih, Bu? Karena yang ini ramah lingkungan aja, murah meriah. Murah meriah. Tadi kan kalau aku lihat di sini banyak yang piknik. Udah pada piknik belum nih? Biasanya nggak afdol kalau belum piknik. Belum, baru datang, baru sampai, baru makan siang. Oh, baru makan siang. Iya. Ini kenapa milihnya Ragunan atau emang sering ke Ragunan nih untuk di momen libur panjang?
Enggak, emang rencanakan liburan bareng aja, belum pernah ke Ragunan bareng-barengan. Iya. Jadi ini pertama kali ke Ragunan. Iya, bersama rombongan ibu-ibu sekolah. Udah lihat apa aja nih, Bu? Baru bangun aja nih. Iya. Belum. Ini rencananya mau lihat apa lagi nih, Bu? Mau lihat gajah, sama orang hutan, ya, sama jerapah. Oke. Iya. Ini juga rombongannya nih. Iya, rombongannya. Nah, sini deh. Ini namanya siapa? Akila, Syakila udah lihat apa aja di sini? Gimana? baru lihat bango, Senang nggak lihatnya? Apa gimana nih? senang. Senang. Penasaran lihat apa lagi nih Syakila? Apa aja? Jerapah, Jerapah. Oke. Emang suka binatang atau gimana? emang suka binatang. Binatang ya. Oke, makasih Syakila, makasih Bu Rahma. Silakan melanjutkan. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan beberapa pengunjung yang memang memilih Ragunan menjadi tempat menghabiskan akhir pekan, cenderung murah harganya untuk tiket masuknya sendiri. Nah, bagi para pengunjung juga banyak cara sebenarnya untuk menikmati melihat dari kebun binatang Ragunan. Ada yang menyewa mobil listrik, maksud kami ada yang menyewa sepeda listrik, lalu ada juga yang memilih untuk menyewa bis. Maksud kami kereta satwa di sini untuk berkeliling di kebun binatang Ragunan. Sementara itu yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Sarah Ruhendi dari Ragunan. Sekarang kita akan melihat bagaimana juga kawasan wisata di luar Jabodetabek ya, tepatnya di Pantai Indah Bosowa. Ada Sabda Role di sana. Sabda, apakah juga kawasan wisata ramai pengunjung di Makassar saat libur panjang Waisak ini? Iya, Maria dan juga pemirsa, momen libur panjang Waisak dimanfaatkan warga Makassar untuk berlibur di tempat wisata. Salah satunya lokasi yang ramai menjadi pilihan warga adalah wisata pantai yang berada di kawasan Metro Tanjung Bungah Makassar, yakni Pantai Indah Bosowa atau di tempat saya melaporkan saat ini. Hingga pagi tadi ribuan wisatawan dari Makassar maupun juga luar kota Makassar terpantau memadati lokasi ini. Namun siang ini situasinya memang tidak seramai tadi pagi karena cuaca di Makassar saat ini panas terik atau suhunya mencapai 32 derajat Celcius, di mana masyarakat memilih untuk beristirahat di resto yang ada di pantai ini atau di tempat yang lebih teduh sambil menunggu waktu sore hari untuk kembali beraktivitas di area pinggir pantai. Pengunjung maupun juga wisatawan memadati lokasi ini pada pagi hari dan sore hari, di mana pagi dan sore hari ini merupakan waktu yang tepat untuk berenang ataupun sekedar menikmati pemandangan pantai karena cuacanya tidak terlalu terik. Para pengunjung yang datang sebagian besar didominasi oleh warga Makassar, walaupun ada juga yang datang dari sejumlah daerah di sekitar Makassar seperti dari Goa, Maros dan juga Takalar. Dan mereka ini rata-rata datang bersama dengan sanak keluarga. Data yang kami peroleh dari pihak pengelola Pantai Indah Bosowa, jumlah wisatawan ini meningkat signifikan di momen libur panjang Waisak ini, di mana selama 3 hari terakhir jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang. Di mana pada Sabtu lalu jumlah pengunjung ini sebanyak 2.941 orang. Kemudian minggu kemarin jumlah pengunjung ini tembus di angka 6.955 orang. Dan untuk hari ini sementara jumlahnya sebanyak 2.933 orang. Tentu saja jumlah ini akan terus bertambah mengingat hingga siang ini wisatawan terus berdatangan hingga sore hari nanti. Adapun sejumlah fasilitas atau wahana yang dapat dinikmati para pengunjung maupun wisatawan di Pantai Indah Bosowa ini seperti kursi bersantai dan juga restoran di pinggir pantai. Kemudian juga pengunjung bisa camping atau mendirikan tenda. Namun pemirsa, pesona pantai dan matahari terbenam tetap jadi magnet utama di pantai ini. Dan di area pantai pengunjung yang datang melaksanakan berbagai kegiatan seperti membuat istana pasir, kemudian juga halal bihalal bersama dengan kerabat di pondokan yang telah disiapkan oleh pengelola Pantai Indah Bosowa. Kemudian dapat kami informasikan Maria dan juga pemirsa, Pantai Indah Bosowa ini memang menjadi pilihan warga Makassar untuk menikmati wisata pantai baik itu pada saat weekend maupun di momen libur panjang seperti saat ini. Baik karena lokasinya yang memang tidak begitu jauh dari pusat kota Makassar dan konsep wisata pantai yang ditawarkan Pantai Indah Bosowa ini memang cukup menarik. Maria, untuk sementara demikian dari Pantai Indah Bosowa, saya kembalikan ke Maria di studio. Baik, terima kasih Sabda Role dari Pantai Indah Bosowa Makassar. Sebelumnya juga ada Sarah Ruhendi dari kawasan wisata Ragunan Jakarta dan juga ada Satrio Adi dari Simpang Gadok Bogor Jawa Barat. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.